Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Syukurlah semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Syukurlah. Baiklah, sekarang kita belajar cita-citaku. Ayo silakan buka bukunya halaman 3. Silakan dibaca puisi cita-cita ya. Oke, sudah selesai. Sekarang Ibu akan menjelaskan ciri dari puisi. Puisi terdiri dari baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu puisi tersebut terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Yang kedua, irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Selain irama, dalam puisi juga terdapat rima, di mana rima artinya persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Oke, dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu rima AB-AB. Sering juga disebut puisi berirama silang. Kemudian rima ABBA. Dalam suatu puisi disebut juga rima peluk. Yang kemudian rima AABB. Juga rima pasangan. Kemudian rima AAAA. Sering juga disebut puisi berirama terus. Sekarang kita akan bernyanyi Burung Kakak Tua. Sudah tahu kan semua lagu Burung Kakak Tua? Iya, sudah tahu. Oke, sekarang kita bernyanyi dengan ketukan, sesuai dengan ketukan. Burung kakak tua, burung kakak tua, hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2, trek dung, la 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 la, trek dung, la 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 la. SDA atau sumber daya alam, hewan, tumbuhan, dan berbagai jenis kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis-habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, tanah, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Sumber daya alam memiliki keberagaman pekerjaan dan pemanfaatannya. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Misalnya adik bercita-cita menjadi dokter, sedangkan kakak bercita-cita menjadi pilot. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud adalah antara lain budaya, suku, bahasa, ras, rumah adat, makanan khas, tarian, dan alat musik, hobi, dan juga sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin kita capai. Keragaman merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah antara satu sama yang lain. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya.
contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Yang pertama, cita-cita menjadi nelayan. Biasanya nelayan tidak akan pergi melaut sendiri. Antara nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikannya memperoleh hasil yang memuaskan. Yang kedua, cita-cita menjadi pegawai kantor. Suatu perusahaan yang baik antara pegawai kantor atau atasan saling bekerja sama. Sikap ini dapat memberikan semangat dalam bekerja. Sikap saling tidak peduli mengakibatkan lingkungan perusahaan menjadi tidak nyaman. Walaupun pekerjaan dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling tolong-menolong antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Ada 4 pemanfaatan adanya keragaman karakteristik individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, saling bertukar ide ataupun pendapat. Yang ketiga, memberikan saran atau kekurangan masing-masing. Yang keempat, dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Oke, baik. Tadi kita sudah memahami sumber daya alam, pekerjaan, dan pemanfaatannya. Jadi, kita memiliki cita-cita yang beragam. Ayo, siapa di sini yang cita-citanya sebagai guru? Tunjuk tangan. Iya. Siapa di sini yang cita-citanya menjadi dokter? Yang cita-citanya sebagai penari? Iya. Anak-anak, kita itu dalam mencapai cita-cita, dalam meraih cita-cita kita itu tidaklah mudah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai cita-cita kita? Iya, kita sering berlatih, sering belajar, supaya kita dapat meraih cita-cita kita. Misalnya kita hobi atau gemar main sepak bola misalnya. Ya, bagaimana caranya supaya menjadi pemain sepak bola yang terkenal? Ya, kita berlatih dan berlatih. Kalau kita ingin menjadi penari terkenal, bagaimana? Kita harus melatih diri kita dalam menari, melihat berbagai jenis tarian dan mempraktikkannya supaya berkembang hobi atau kegemaran kita. Supaya dengan cara itu kita dapat mencapai cita-cita kita. Ya, baik anak-anak. Tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya. Sekarang Ibu mau bertanya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat habis dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Coba, apa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Iya, misalnya besi. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Batu bara. Terus minyak bumi, marmer, nikel, dan belerang. Dan masih banyak lagi. Iya, sekarang Ibu mau memberikan tugas di rumah. Ayo buka buku paketnya halaman 24. Dikerjakan di rumah. Terus pertemuan selanjutnya Ibu akan memeriksanya kembali. Oke, baik anak-anak. Bukunya ditutup. Sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang buat doa? Iya. Doa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak.